Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Awaliyah dengan NIM 211223057. Di sini saya dari kelas PTIK 2B akan menjelaskan materi mengenai konfigurasi switch pada jaringan, di mana materi ini merupakan salah satu mata kuliah dari komputer dan jaringan. Baik, langsung saja. Nah, di sini poin pertama yaitu pengetahuan yang diperlukan dalam menentukan spesifikasi switch. Nah, yang pertama itu cara menyesuaikan kapasitas jaringan berdasarkan dokumentasi kebutuhan bisnis saat ini. Kapasitas jaringan adalah rasio jaringan yang disediakan dengan jumlah pelanggannya. Jika rasio jaringan dengan pengguna Internet Service Provider atau ISP tinggi, maka akan mempengaruhi kecepatan akses. Menyesuaikan kapasitas jaringan tidak terlepas dari manajemen kapasitas teknologi informasi. Kemudian di sini ada manajemen kapasitas layanan teknologi informasi, itu meliputi yang pertama proses-proses untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis atau yang selalu berubah secara tepat waktu dan tepat anggaran. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti biaya atau cost, kapasitas, persediaan atau supply, dan permintaan. Nah, kemudian di sini ada ruang lingkup manajemen kapasitas sebagai berikut. Nah, yang pertama itu semua hardware seperti PC, mainframe, file server, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada semua perlengkapan jaringan seperti LAN, WAN, bridge, router. Kemudian ada semua peripheral seperti storage, printer, dan lain-lain. Kemudian semua software seperti OS, software jaringan, sistem yang dikembangkan sendiri maupun paket, dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya manusia. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia bisa menyebabkan delay atau response time. Kemudian di sini cara menetapkan tipe dan jumlah switch berdasarkan kebutuhan jaringan saat ini. Nah, switch adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket atau menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Switch juga dianggap sebagai jembatan dengan banyak port yang menggunakan alamat dari hardware untuk memproses dan mengirimkan data layer pada kedua dari model OSI. Kemudian next, di sini ada switch dalam sebuah jaringan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada fast forward atau cutthroat. Jenis switch ini hanya melakukan pengecekan alamat tujuan yang terletak pada header frame, kemudian frame ini akan dilanjutkan kepada host tujuan. Kemudian yang kedua ada store and forward. Switch dengan jenis ini biasanya akan menyimpan frame untuk rentang waktu tertentu yang kemudian akan dicek terlebih dahulu oleh sistem CRC atau Cyclic Redundancy Check. Kemudian yang akan diteruskan menuju host yang menjadi tujuannya. Kemudian ada lagi yang ketiga ini modified cutthroat atau fragment free switch, yaitu switch jenis yang akan melakukan pemeriksaan pada 64 byte pertama dari frame. Jika ada frame yang mengalami kesalahan dikarenakan tabrakan, maka frame tersebut biasanya tidak akan diteruskan. Kemudian ada adaptive switching switch. Ya, jadi switch ini dibuat untuk dioperasikan pada cutthroat dengan model normal. Namun jika ditemukan kesalahan yang dianggap terlalu tinggi, maka switch biasanya akan melakukan konfigurasi kembali secara otomatis yang kemudian akan dijalankan pada mode store atau forward. Nah, kemudian di sini ada cara memilih switch dengan fitur yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama itu speed atau kecepatan switch dalam meneruskan data. Nah, kemudian ada switch dengan jenis manage atau unmanage. Kemudian yang ketiga ada dari jenis port. Kemudian yang keempat ada dari dimensi dan daya listrik. Next, di sini ada langkah-langkah mengkonfigurasi switch dengan 4 buah komputer klien sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama Anda menyiapkan kabel jaringan jenis stretch 4 buah, kemudian menghubungkan ujung konektor RJ45 pada port Ethernet di komputer dan konektor satunya di port switch. Kemudian
Memastikan lampu indikator di port Ethernet berwarna hijau atau kuning. Kemudian memastikan lampu indikator di switch juga menyala hijau atau kuning. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan setting IP address supaya keempat komputer dapat saling berkomunikasi dan sharing data. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah setting IP address. Yang pertama, klik Start Control Panel, kemudian Network and Sharing Center, change adapter. Kemudian klik Local Area Connection, kemudian klik kanan, lalu pilih Properties, kemudian pilih Use the following IP address, kemudian isikan IP address 192.168.0.1. Kemudian isikan subnet max-nya, contohnya misalnya 255.255.255.0. Kemudian klik OK, setting IP komputer A selesai. Kemudian langkah-langkah yang sama untuk komputer B, C, D. Yang beda adalah dalam mengisi IP address-nya. Jadi mungkin nanti bisa dibedakan dalam pembuatan IP address-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada berikut cara konfigurasi VLAN pada switch manageable. Ya, yang pertama masuk terlebih dahulu ke laman settingan switch manageable, masukkan set ID dan password seperti gambar ini ya, ada tutorialnya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa tahu tampilan awal dari laman settingan switch manageable ini seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya sudah mengetikkan sudah login, jadi tampilannya seperti ini. Baik, lanjut. Di sini ada masuk ke administrator, kemudian ganti IP address menjadi 192.168.40.1. Nah, subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian di sini ada gateway, bisa diisikan berapa, terus ada IP configure static. Nah, lalu klik update. Nah, seperti gambar di bawah ini bisa dilihat. Nah, setelah ini, lalu ada tampilan berikut. Jika update sudah berhasil, tampilannya itu seperti ini. Nah, kemudian di sini ada setelah IP switch sudah diganti, maka kita akan keluar dari laman setting yang lama. Nah, tampilannya seperti ini nih. Kalau IP switch-nya udah diganti. Kemudian di sini setelah ini lalu sesuaikan IP PC atau laptop dengan IP switch. Jadi IP di laptop masing-masing itu sesuaikan dengan IP di switch. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah, kemudian login kembali dengan IP PC laptop yang sesuai dengan IP switch. Nah, jadi kita login dulu yang mana IP-nya tuh sama dengan IP switch. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu masuk ke VLAN setting sesuai pada gambar. Nah, teman-teman bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nanti setelah masuk IP-nya sesuai dengan switch, nanti masuk ke VLAN setting. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan setelah itu atur lagi sesuai dengan gambar berikut. Nah, nanti bisa dicontoh seperti gambar ini bisa dilihat. Kemudian setelah itu sesuai dengan yang digambar. Nah, setelah lihat dari sini, lihat lagi gambar di sini. Jadi sesuaikan dengan gambar ini. Nah, setelah tadi sesuai, atur lagi sesuai dengan gambar di bawah. Nah, jadi bisa diatur lagi detail-detailnya ya. Setelah itu lalu lakukan pengecekan dengan CMD ya ke IP klien lain. Jadi setelah semuanya beres, kemudian masuk ke command prompt ya atau CMD, jadi sesuaikan dengan IP klien lain apakah sama atau tidak. Biasanya sih kalau misalnya sudah berhasil pasti sama. Nah, jadi mungkin sekian penjelasan mengenai bagaimana mengkonfigurasi jaringan pada switch. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.